Halo semuanya, apakah kalian tahu material komposit? Kalian semua pasti tahu produk-produk seperti frame sepeda, bilah turbin angin, ataupun bodi dari kendaraan seperti motor, mobil, hingga pesawat. Itu semua merupakan contoh produk yang dapat dibuat menggunakan material berjenis komposit berpenguat serat sintetis seperti serat karbon dan serat gelas. Karena memiliki sifat-sifat unggul seperti ringan namun juga kuat, menjadikannya dapat diaplikasikan sebagai hal-hal yang tadi. Namun, tahukah kalian kalau pembuatan komposit menggunakan serat sintetis dapat memberikan dampak lingkungan yang besar? Seperti dalam 1 tahun, produksi serat karbon bisa menghasilkan 6 juta ton CO2. Wah, banyak sekali ya. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah penggunaan serat hayati. Serat hayati dapat menjadi solusi dampak lingkungan yang besar pada produksi serat sintetis karena produksi serat hayati yang merupakan karbon netral. Tetapi, sifat serat hayati yang belum bisa menyaingi sifat serat sintetis menjadi masalah pada performa komposit berpenguat serat yang ingin dibuat. Lalu, bagaimana penyelesaian masalah mekanik ini? Nah, dengan menggabungkan dua jenis serat hayati yang memiliki sifat unggul berbeda, maka bisa didapatkan komposit hybrid serat hayati yang dengan sifat unggul. Kedua serat yang bahkan bisa melebihi hukum pencampuran kedua serat atau bisa kita sebut efek hibridisasi serat positif. Tapi penggabungan ini memiliki pengaruh dari susunannya. Apakah serat A lebih dulu atau serat B lebih dulu? Sehingga butuh eksperimen yang banyak. Nah, eksperimen yang banyak ini dapat memakan banyak waktu dan biaya. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan melakukan pemodelan elemen hingga. Pemodelan sendiri merupakan salah satu cara untuk bisa menggambarkan kondisi nyata dengan lebih sederhana. Sedangkan pemodelan elemen hingga adalah salah satu jenis dari pemodelan untuk bisa melihat bagaimana perilaku fisik suatu sistem dengan material tertentu melalui pendekatan numerikal. Sehingga melalui pemodelan elemen hingga kita bisa melihat bagaimana hasil dari pengujian serat natural hybrid dengan melihat konfigurasi ataupun susunan apa yang paling optimum untuk kita pilih. Sehingga kami dari kelompok Kano 8 mata kuliah pemilihan, perancangan, dan pemrosesan material memilih topik berjudul rekayasa komputasional material pada komposit serat amikoir untuk mendapatkan sifat positif hybrid. Metode yang digunakan pada pemodelan ini prinsipnya seperti uji tarik untuk material komposit berstandar ASTM D3039, yaitu menarik material sampai gagal atau putus untuk mengetahui sifat dari material tersebut. Hasil dari pemodelan ini berupa kurva tegangan dan regangan untuk memberikan wawasan penting mengenai perilaku material di bawah beban tarik, dan juga memberikan informasi mengenai kekuatan, elongasi, dan juga kekakuan dari material. Untuk model material komposit ini, kami menggunakan model kerusakan Hashim damage untuk merepresentasikan perilaku komposit selama beban tarik. Kemudian kami mengaplikasikan beban tarik pada satu ujung spesimen dan memberikan kondisi batas di ujung lainnya sesuai kondisi pengujian aktual. Rancangan model tersebut dijalankan dan dapat diperoleh hasil simulasi pengujian tarik. Sebelum memodelkan serat hayati, kami membuat model penggabungan dua serat sintetis terlebih dahulu hingga tervalidasi terhadap literatur. Baru dilanjutkan dengan menggunakan model pada serat hayati. Pada pemodelan serat hayati, perlu dilakukan penyesuaian parameter simulasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan eksperimen. Karena sifat serat hayati yang berbeda dengan serat sintetis, seperti serat koir yang memiliki elongasi sangat tinggi. Dengan variasi dan repetisi pada parameter pemodelan kami, dapat menghasilkan simulasi komposit serat hayati untuk serat rami saja dan juga koir saja, yang telah tervalidasi terhadap hasil eksperimen dengan galat di bawah 5%. Model komposit serat hayati yang telah tervalidasi tersebut kemudian digabungkan menjadi model komposit hybrid dan menunjukkan efek hybrid positif dari penggabungan dengan susunan serat rami di atas dan serat koir di dalam. Ya, pasti ada tantangan sih. Kalau tidak ada tantangan pasti nggak seru dalam perjalanan proyek ini. Ya, tantangannya adalah dalam membuat pemodelan, di mana pemodelan ini bukan merupakan suatu yang familiar bagi kami. Walaupun kami sudah belajar hal-hal yang mendasar seperti mata kuliah sifat mekanik material, material komposit, material polimer, mekanika material, ataupun metode komputasi, masih tetap kami harus banyak belajar dalam hal ini. Mengenai pemodelan ini, kami sudah mendapatkan pada mata kuliah sebelumnya. Namun, untuk proyek kali ini, pastinya kami harus lebih banyak belajar dan juga menambahkan skill-skill kami agar dapat menyelesaikannya. Sekian perjalanan P3M dari kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Hermawan dan juga Pak Dito, serta para asisten yang telah membimbing kami hingga sampai saat ini. Saya Gibran, kami dari Kano 8 pamit undur diri.